Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah juga hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tentunya dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, materi untuk kali ini insya Allah akan membahas tentang akhlak ya. Ini judulnya masih sama dengan materi yang sebelumnya, kedudukan akidah, syariah, dan akhlak dalam ekonomi Islam bagian yang kedua. Karena minggu lalu alhamdulillah bagian yang pertama membahas tentang akidah ya, akidah dan tauhid dan juga metodologinya dan seterusnya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang akhlak. Baik, sebelum ke arah sana akan coba saya jelaskan mengenai sistem ekonomi Islam ya. Sistem ekonomi Islam dibangun pada tujuan yang tidak saja berkaitan dengan tujuan hidup pada saat ini ya. Artinya pada saat kita hidup di dunia ini yang bermuara kepada kesejahteraan atau bahasa Inggrisnya welfare. Nah, kesejahteraan ini secara zahir yang bisa kita lihat sebetulnya. Maka dari itu kita lihat pun di dalam tujuan negara, undang-undang dasar itu kan negara yang mensejahterakan rakyatnya ya, artinya selalu berbicara tentang sejahtera. Kan kenapa tidak berbicara tentang bahagia ya? Kenapa di sini pun bermuara kepada kesejahteraan bukan kepada kebahagiaan ya. Sejahtera itu bisa dilihat zahirnya ya. Sedangkan bahagia itu sulit untuk mengukur kebahagiaan itu. Misalkan saja orang katanya bisa bahagia dengan 3 syarat. Yang pertama, dia bisa terkenal, popularitas menyebabkan dia bisa bahagia. Pada kenyataannya banyak artis-artis ternyata di puncak ketenarannya, di puncak popularitasnya, akhirnya di penghujung hidupnya mengakhiri dengan bunuh diri, depresi, banyak permasalahan. Nah, artinya memang ketenaran ataupun popularitas ya tidak menjamin seseorang itu bisa bahagia. Ada juga yang berkata bahwa bahagia itu harus ditolak ukur dengan harta yang banyak ya. Pada kenyataannya berapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita memiliki harta berlimpah ruah, mobilnya yang bagus, rumahnya yang bagus gitu ya, tanahnya ada di mana-mana, tabungannya juga di mana-mana gitu ya. Di penghujung akhir hidupnya banyak melakukan narkoba, misalkan bunuh diri, misalkan dengan alasan mereka banyak permasalahan hidup hingga menyebabkan mereka depresi. Ini menandakan bahwa kekayaan tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Jadi bahagia itu tidak terlalu fokus kepada harta. Memang kalau secara zahirnya sih orang yang harta banyak itu bisa bahagia ya. Orang berpandangan seperti itu. Namun tidak semua harta kekayaan bisa menjamin atau bisa memberikan jaminan bahwa seseorang itu akan bahagia. Berikutnya,
orang bisa bahagia ketika mereka memiliki ketampanan ataupun penampilan yang bagus, misalkan kecantikan, ketampanan ya. Namun kenyataannya banyak orang-orang yang memiliki paras cantik atau wajah tampan di penghujung akhir hidupnya terlibat narkoba misalkan, atau melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, melakukan bunuh diri misalkan, karena mereka memang di penghujung akhir hidupnya banyak keputusasaan menghadapi ujian-ujian hidup. Akhirnya mereka mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Nah, dari 3 yang disebutkan tadi, ternyata popularitas, harta kekayaan, penampilan tidak menjamin seseorang itu akan bahagia. Nah, jadi kenapa tidak disebutkan kebahagiaan? Karena kebahagiaan itu sulit mengukurnya. Ada juga yang kita lihat, misalkan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pemulung, misalkan ya, ataupun prasejahtera, di atas gerobak mereka mengayuh gerobak mereka. Kita lihat kadang-kadang canda tawa mereka, makan bersama mereka. Ternyata mereka bisa bahagia dengan hidup seperti itu. Juga sebaliknya, saudara-saudara kita yang hidup di tembok-tembok derita, misalkan di jeruji besi misalkan ya, sering kita lihat mereka bercanda, tertawa. Ternyata itu pun bisa kebahagiaan juga bisa mereka raih ya, walaupun posisinya dalam dunia, tidak posisinya di dalam penjara. Kemudian juga yang memiliki harta kekayaan banyak, sering kita lihat pertengkaran hebat di suatu rumah tangga, padahal semuanya serba kecukupan. Artinya mobil mereka memiliki, rumah mewah ya, harta melimpah ruah, ujung-ujung mereka bercerai, ujung-ujungnya mereka memang depresi. Memang kebahagiaan itu sulit diukurnya. Maka di sini pada saat ini yang bermuara kepada kesejahteraan ya, zahirnya yang terlihat ya, sejahtera itu terlihat tiap-tiap individu, artinya masing-masing kaum muslimin. Tetapi kesejahteraan tersebut harus secara nyata berimbas pada kehidupan yang mendasar, lebih fundamental, yaitu kesejahteraan dunia dan ukhrawi, selamat dunia dan akhirat ya. Maka sistem ekonomi Islam menuntun semua aktivitas kita, khususnya di bidang muamalah, harus sesuai dengan aturan Islam, harus sesuai dengan syariah Islam gitu ya, agar kita sejahtera, bahagia di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Karena berapa banyak di antara kita masih melakukan sholat, puasa dan seterusnya, tapi sistem ekonominya masih konvensional atau tidak menggunakan sistem syariah. Berikutnya pengertian Islam ya. Pengertian implementasi secara kafah ini adalah ya, jadi kita harus menjadi seorang muslim yang kafah. Artinya dalam kepribadian ibadah kita sempurna, kemudian dalam bermuamalah atau melakukan transaksi perniagaan juga harus mengikuti aturan syariah. Nah, ini yang disebut dengan kafah. Tidak boleh setengah-setengah. Atau Pak, saya belum mampu meninggalkan riba, saya sekarang alhamdulillah sudah sholat, sudah zakat, puasa dan seterusnya, tapi saya belum mampu meninggalkan riba. Nah, berarti ini belum kafah ya. Artinya belum syariat Islam dilaksanakan dengan sepenuhnya. Kafah, ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan ya, tidak diambil sebagian saja secara parsial, dan meliputi seluruh aspek kehidupan, yaitu seluruh aspek kehidupan harus dibingkai atau bermuara kepada ajaran Islam. Jadi kafah ini baik dia ibadah mahdoh secara langsung, ghairu mahdoh, atau bermuamalah termasuk dalam transaksi ekonomi, harus mengikuti aturan Islam.
Misalkan dia sudah melaksanakan segala sesuatu ibadah tapi muamalahnya atau menabungnya masih di bank konvensional misalkannya, ini berarti belum dikatakan sebagai kafah. Kecuali memang bank konvensional itu kita untuk menerima gaji yang kita tidak bisa menghindar dari itu, ataupun aturan perusahaan dan semisalnya, karena itu kita sebagai korban gitu ya. Tetapi kalau kita niat untuk menyimpan uang, menabung, maka agar kita sesuai dengan syariat Islam, maka kita sebagai kaum muslimin ya, alangkah baiknya menabung di bank syariah atau menggunakan lembaga-lembaga syariah yang lain, bisa walaupun bekerja sama ya, pegadaian syariah, koperasi syariah gitu ya, termasuk perbankan syariah. Jadi kafah ini keseluruhan harus kita ambil. Artinya dari segi kehidupan kita jangan keluar dari itu, baik dalam kepribadian, bermasyarakat, bermuamalah harus menggunakan konsep Islam. Berikutnya, dengan menjalankan secara kafah ya, berarti menjadikan Islam sebagai sistem hidup, way of life ya. Dengan kita pribadi kita sudah masuk ke dalam kategori menjalankan Islam secara kafah, maka kita sudah hidup di dalam sistem Islam ya. Jadi Islam tidak hanya sebatas ritual ataupun tidak hanya sebatas KTP, kalau kata orang itu Islam KTP, tapi kepribadiannya, perilakunya di luar Islam ya. Baik antar sesama manusia bermuamalah ya, maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya harus menggunakan sistem Islam ya. Jadi kalau kita sudah secara kafah, Islam dianggap sebagai sistem kehidupan kita. Berikutnya, dalam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan atau pahala, dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan diawasi atau dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Kalau kegiatan ekonomi kita ya sudah salah satu kegiatan ekonomi itu merupakan aspek-aspek penting bagaimana kegiatan ekonomi kita supaya mulia ya, dan juga tidak hanya sebatas mulia tapi mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka kegiatan-kegiatan kita perlu dituntun, memerlukan tuntunan ya. Dalam Islam tuntunan itu baik Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma para ulama ahlus sunnah tentunya ya. Jadi seperti saja yang transaksi-transaksi yang tidak ada di zaman Rasul kemudian ada di zaman sekarang, itu melalui ijma ijtihadnya para ulama ahlus sunnah yang menggunakan fatwa halal atau haramnya transaksi tersebut. Jadi kegiatan ekonomi ini harus dikontrol ya, dituntun melalui konsep Islam ya, agar berjalan seirama dengan ajaran Islam keseluruhan. Apapun itu, misalkan saja baik konsep laporan keuangannya, misalkan sistemnya, misalkan cara berproduksinya, kalau perusahaan itu jangan sampai keluar dari tuntunan Islam, bahannya halal atau haram, sistemnya halal atau haram, misalkan tujuannya untuk apa gitu ya. Dan kalaupun seperti sudah batas terkena zakat, maka itu harus ditunaikan demi menjaga keberkahan harta kita. Berikutnya, falah hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan menyeluruh atau kafah. Jadi falah ini, kemuliaan ini akan kita peroleh apabila ajaran Islam seluruhnya kita laksanakan, baik di dalam kehidupan pribadi, bermuamalah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya.
Berikutnya, agama Islam memberikan tuntunan sebagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah mahdoh atau ibadah langsung, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat atau bermuamalah baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antar bangsa atau ya hubungan internasional, dan sebagaimana yang sudah dituntun oleh tuntunan Islam gitu ya. Nah, berikutnya kita ke akhlak. Menurut Ibnu Miskawayh ya, seorang ilmuwan Islam, mendefinisikan akhlak sebagai suatu kondisi jiwa yang melakukan sesuatu tanpa ia pikirkan terlebih dahulu. Artinya refleks gitu ya. Refleks ini jadi memang misalkan saja seorang murid tiba-tiba ketemu guru, dia senyum padahal itu tidak direncanakan sebelumnya. Ataupun ketika dia terjun di pasar melakukan penjualan, dia banyak tersenyum kepada konsumen, kemudian juga melakukan sebuah kejujuran tanpa dia pikirkan sebelumnya. Nah, ini termasuk ke dalam definisi akhlak. Jadi akhlak itu bisa saja refleks ya, tetapi ini tidak hanya semata-mata refleks saja sebetulnya ya. Ini perlu adanya doa dan usaha dari kita sebetulnya. Yang berikutnya, menurut Al-Ghazali, bahwa mendeskripsikan akhlak adalah suatu keadaan yang menetap di dalam jiwa, yang mana darinya keluarlah perbuatan-perbuatan secara mudah dengan tidak lebih dahulu memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Nah, menurut Al-Ghazali ini, jadi akhlak itu sudah memang tertanam di dalam jiwa, tentu ini melalui pendidikan, melalui penerapan akhlak di dalam keluarga, sehingga dari kecil sudah tertanam di dalam jiwa akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana dia bisa hormat kepada orang tua, bagaimana dia bisa hormat kepada guru misalkan, dia bisa hormat kepada tetangganya, menghargai tetangganya misalkan. Nah, kalau memang sudah tertanam di dalam jiwa ya, maka dia akan melakukan perbuatannya pun dengan mudahnya ya, tidak memerlukan pertimbangan dan pemikiran ya. Jadi memang sudah tertanam akhlaknya itu di dalam jiwa seseorang melalui pendidikan tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan karena dia terbiasa di madrasah misalkan, salim kepada gurunya, nah maka dia akan terbiasa nanti salim ketemu guru misalkan di lingkungan sekolah, ataupun mahasiswa ketemu dosen di kampus. Itu merupakan bagian akhlak seorang murid kepada gurunya atau seorang mahasiswa kepada dosennya. Ini diantaranya pengertian tentang akhlak. Ada yang refleks gitu ya, tanpa dipikirkan lebih dahulu. Ada yang memang sudah tertanam menurut Al-Ghazali di dalam jiwa. Tentu ini melalui pelatihan, melalui penerapan pendidikan, tentunya melalui doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Konsep akhlak dalam Islam berdasar pada basis kepercayaan dan prinsip-prinsip bahwa Allah adalah pencipta dan sumber semua kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Jadi kalau kita sudah meyakini akan hal tersebut, artinya Allah mencipta, Allah juga merupakan sumber-sumber semua kebaikan, kebenaran, dan keindahan, insya Allah kita akan timbul tertanam menjadi pribadi yang baik, akhlak yang mulia. Karena kalau
kita mengetahui akan prinsip bahwa Allah pencipta kita, memberikan rezeki kepada kita dan membalas kebaikan-kebaikan kita. Dan akhlak yang mulia itu tidak hanya sebatas balasannya di dunia ya, artinya kalau balasan di dunia mungkin ketika kita berakhlak mulia atau mudah bergaul, balasannya itu bisa saja kita banyak saudara, banyak teman, banyak relasi, dan ini juga akan berimbas kepada kehidupan kita di akhirat. Karena akhlak yang baik itu akan bermuara kepada pahala-pahala yang kita dapatkan nanti di akhirat. Nah, berikutnya ya, konsep akhlak dalam Islam pada prinsip-prinsip bahwa manusia diberi tanggung jawab kemuliaan dan keluhuran oleh Sang Pencipta. Nah, tentu dengan diberi tanggung jawab manusia yang paling mulia, tentu kita sikapnya pun harus mulia. Ya, berbeda dengan hewan misalkan dan seterusnya ya. Karena kita makhluk yang mulia, tentu aktivitas atau apa yang kita lakukan pun harus memang mulia gitu ya, tidak melanggar ketentuan syariat, kemudian berakhlak baik, bermasyarakat dengan baik gitu ya. Jadi memang kemuliaan karena manusia diberi tanggung jawab, kemuliaan dan keluhuran, dan manusia itu memiliki budi pekerti yang baik sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim tentu harus memberikan contoh yang baik ya, atau akhlak yang baik di dalam bermasyarakat. Berikutnya, dengan kasih dan kebijakannya Allah tak akan memerintahkan manusia di luar batas kemampuannya ya. Ketaatan itu kita semampunya saja kalau ketaatan ya. Jadi kalau ketaatan kita semampunya, tapi kalau larangan harus mutlak. Larangan itu harus mutlak kita tinggalkan. Misalkan selama ini kita baru mampu sholat 5 waktu ya, itu tidak mengapa, tetapi dia terus belajar, mencoba memperbaiki diri ya dengan sekuat tenaga. Ataupun misalkan sholat mampunya dalam keadaan duduk ya, tidak mengapa dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring juga Allah memberikan kemudahan. Kemudian berbaring sudah sangat sulit, itu dengan isyarat juga bisa kalau memang sudah tidak mampu gitu ya. Jadi kalau ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, termasuk berakhlak mulia, tentu misalkan kita melakukan kebaikan, melakukan donasi, tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita melakukan donasi dengan cara berhutang atau di luar batas kemampuan kita. Tentu ini hal yang tidak baik gitu ya. Tetapi kalau larangan itu mutlak, Pak, misalkan saya meninggalkan narkoba, yang besar mampu tapi yang kecil belum mampu, nah ini tetap tidak diperkenankan. Jadi kalau larangan itu mutlak. Berikutnya sikap moderat, praktis. Nah, moderat ini kita selalu menyesuaikan ya dengan perkembangan zaman sekarang, kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang, sepanjang tidak keluar dari norma atau kaidah-kaidah yang ada. Praktis ini kita jangan mempersulit baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan keseimbangan merupakan jaminan. Nah, harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bila perlu akhirat itu 70%, dunia itu 30%, karena akhirat itu jangka waktunya tidak terbatas, sangat lama, tidak ada batasannya ya. Mungkin kalau di dunia bisa jutaan tahun, tapi kalau di akhirat nanti bukan miliaran tahun, bukan triliunan tahun, tapi tidak terbatas selama-lamanya. Maka dari itu ya,
Angka baiknya keseimbangan itu 70% akhirat dan 30% dunia. Nah, dari kejujuran yang tinggi, kejujuran yang tinggi merupakan akhlak yang baik. Jadi orang yang ingin sukses itu modal yang paling utama itu jujur. Berapa banyak karyawan yang cerdas, ya, ataupun pekerja yang terampil, ya, yang hebat, tapi yang jujur sangat sedikit. Apalagi dalam kondisi mendesak, sulit untuk berbuat jujur, ya. Jadi jujur ini modal utama bagi kita sebagai muslim, ya, karena kejujuran ini kunci dari sebuah kesuksesan. Dan kalau perusahaan ingin merekrut karyawan yang cerdas, yang pengalaman, insya Allah itu akan banyak. Tapi yang jujur kita sulit untuk mendapatkan karyawan seperti itu. Nah, berikutnya, prinsipnya segala sesuatu perkara itu boleh dilakukan dengan catatan, ya, dengan catatan prinsipnya segala sesuatu perkara itu boleh dilakukan dengan catatan yang wajib memang, ya. Prinsipnya segala sesuatu perkara itu boleh dilakukan dengan catatan yang wajib memang harus dikerjakan, sedangkan yang dilarang harus ditinggalkan, ya. Jadi yang wajib itu baik akhlak, pekerti yang baik, kemudian juga ibadah harus kita kerjakan, ya. Dan juga larangan harus kita tinggalkan, baik akhlak-akhlak yang buruk ataupun segala aktivitas yang dilarang oleh agama itu harus kita tinggalkan. Manusia, kita sebagai manusia pada akhirnya harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita akan berasal dari Allah, beraktivitas kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertemu, kita membawa amal-amal yang banyak, ya, termasuk akhlak yang mulia. Dan tujuan yang paling tinggi di ujung akhirnya kehidupan kita ini adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ekonomi Islam selanjutnya, ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan akhlak, ya. Dan sebelum belajar ilmu harus belajar akhlak dulu, adab dulu. Karena akhlak itu lebih penting dibandingkan ilmu. Karena berapa banyak orang yang berilmu, ilmuwan, misalkan ahli di bidang tertentu, misalkan dia jatuh popularitasnya karena memiliki akhlak yang buruk. Ataupun pejabat sudah mencapai puncak karir, dia menjadi jatuh popularitasnya, wibawa menjadi jatuh hanya disebabkan oleh akhlak yang buruk. Maka dari itu, sebelum kita belajar ilmu, maka diupayakan kita belajar akhlak, ya. Karena akhlak merupakan daging dan urat nadi kehidupan di dalam Islam. Nah, dan risalah akhlak sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi memang akhlak ini sangat penting. Kalau akhlak itu tadi, ya, ada yang refleks, ada yang sudah tertanam di dalam jiwa. Bagaimana dengan adab? Adab itu disesuaikan dengan kondisinya, habisnya kalau adab, ya. Tapi memang adab itu berubah dari akhlak. Ya, orang yang memang sudah akhlaknya baik, insya Allah dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan adab-adab pada kondisi tertentu. Misalkan ketika bangun tidur, adab bangun tidur itu kita membaca doa disunahkan Rasul itu, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu, ya. Nah, kemudian sebelum tidur pun kita dipandu oleh akhlak, oleh adab sesuai dengan tuntunan Rasul, yang membaca zikir ayat kursi misalkan 3 kul,
qul huwallahu ahad 3 kali atau al-ikhlas 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq atau al-falaq 3 kali gitu ya. An-Nas 3 kali didahului oleh ayat kursi. Kemudian juga membaca akhir surat Al-Baqarah gitu ya. Karena itu akan memiliki keistimewaan bahwa kita akan dicukupkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemuliaan ayat kursi karena kita kalau membaca ayat kursi sebelum tidur ya, karena ini merupakan adab-adab sebelum tidur, maka Allah akan menjamin dia, melindungi dia dari gangguan bangsa jin ataupun setan misalkan ya. Nah, itu merupakan adab ya, adab sebelum tidur, sesudah tidur, masuk kamar mandi pun sudah diatur, kita dipandu oleh Islam dengan adab-adabnya. Masuk dengan kaki kiri, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ketika kita sudah melakukan hajat, kita keluar dengan kaki kanan dan membaca doa ghufranaka gitu ya. Ini akan berbuah manis, tidak hanya sebatas insya Allah selamat di dunia, tapi juga akan berbuah pahala nanti di akhirat nanti. Maka dari itu kita mulai sekarang membiasakan adab-adab tersebut. Dan kalaupun mau keluar rumah, kita pun dituntun oleh bagaimana keluar rumah disunahkan oleh Rasul dengan melangkahkan dengan kaki kanan, membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah itu ya. Dengan menyebut nama Allah kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kalau tidak berkenan itu tidak akan terjadi. Nah, akhlak baik, kita kembali ke slide. Akhlak menempati posisi puncak. Karena inilah tujuan Islam dan dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Ya, Rasul menyempurnakan akhlak turun ke bumi ini. Karena orang yang terbaik akhlaknya di muka bumi ini adalah Rasul Shallallahu alaihi wasallam, menjadi contoh panutan teladan bagi kita sebagai umatnya. Bahkan umat lain pun mengagumi akan akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana akhlak beliau di dalam keluarga, bagaimana akhlak beliau di dalam bermasyarakat, bagaimana akhlak beliau di dalam berbangsa, bernegara gitu ya. Bagaimana terhadap orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih dituakan, bagaimana terhadap anak-anak gitu. Ini merupakan akhlak yang baik. Misalkan saja akhlak yang baik, seorang yang berakhlak baik itu, seseorang yang memiliki akhlak yang mulia itu, ketika ketemu dia bermuka cerah saja ya, senyum, itu merupakan akhlak yang baik. Berapa banyak orang yang saat ini mukanya kusam, mukanya lusuh, ketemu dengan siapapun, bahkan orang yang memang dianggap tua pun mukanya bahkan berpaling muka gitu ya. Ini merupakan akhlak yang buruk diantaranya. Hal ini sangat mudah kita lakukan, baik orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita senyum, itu merupakan akhlak yang sangat mulia. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Begitu mulianya Islam, hanya dengan senyum saja kita sudah mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Ya. Jadi seorang muslim yang baik itu dia bermuka cerah, senyum, kemudian juga ceria, tidak ada murung, kusam, mengeluh gitu ya. Sebanyak apapun permasalahan, sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, tentu Allah lebih besar ya karunia-Nya buat kita semua. Ada Allah yang bisa menangani. Nah, berikutnya kembali kepada slide. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi. Nah, itu akhlak ini jangan sampai keluar dari sistem ekonomi. Pelaku ekonomi harus memiliki akhlak yang baik. Dan bisnis, ya pebisnis juga harus memiliki akhlak dalam melakukan aktivitasnya. Misalkan penjual yang memiliki akhlak yang baik tidak mempersulit penjualan. Artinya ketika ada pembeli melakukan penawaran gitu ya,
penawarannya tidak jomplang, misalkan harganya 10.000, ditawar 9.500, sudah dikasihkan saja. Kan anggap saja kita sudah melakukan bermudah-mudah dalam penjualan, sehingga pembeli akan mudah membeli barang kita ya. Walaupun misalkan keuntungannya hanya 500, insya Allah yang 500 ini karena kita melakukan kemudahan dalam penjualan, maka akan menjadi berkah ya. Dan konsumen pun, pembeli pun biasanya akan melakukan pembelian berulang kepada dagangan kita atau barang-barang yang kita jual. Maka dari itu seorang penjual yang baik, tentu senyum ramah itu harus di awal dia lakukan kepada para pembeli ya. Pembeli itu biasanya enggan untuk melakukan pembelian kepada para pedagang yang jutek, misalkan pedagang yang memang cemberut gitu ya. Jadi kita mau nanya saja sudah memang males kan gitu ya, mau nanya apalagi mau membeli barangnya. Maka dari itu penjual yang memiliki akhlak yang baik atau pelaku ekonomi yang memiliki akhlak yang baik, terutama senyum ketika menghadapi konsumen. Sehebat apapun konsumen itu, marah apa perilakunya seperti apa, tetap kita berlaku ramah, lembah lembut gitu ya terhadap para pembeli atau konsumen tersebut. Berikutnya, walaupun sistem ekonomi Islam ini ya mempunyai landasan yang kuat dan prinsip-prinsip ekonomi yang mantap atau bagus, dan tidak menjadi jaminan perekonomian umat Islam otomatis menjadi maju gitu ya. Kenapa demikian? Karena ini memerlukan perjuangan semua lini, semua sektor. Walaupun kita misalkan pribadi kita menggunakan segala sesuatu, kita menggunakan sistem Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupan kita, tetapi tetangga kita misalkan teman kita ya, rekan kerja kita belum sepenuhnya menggunakan syariat Islam, ini juga akan menjadi penghambat buat kita ya untuk hidup secara berdampingan dan menggunakan sistem ekonomi Islam. Ataupun kita hidup di negara memang yang tidak menggunakan prinsip Islam atau banyak melakukan hal-hal ribawi, misalkan goror ataupun misalkan mesir ya. Bahkan kita mendapatkan gaji pun melalui transfer bank konvensional misalkan. Nah ini kita sangat sulit kita ingin betul-betul hidup berdasarkan sistem ekonomi Islam di dalam bermuamalahnya ya. Kecuali mungkin kita sudah hidup di negara yang menggunakan syariat Islam, termasuk ekonominya menggunakan sistem Islam atau ekonomi syariah. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu banyak perbankan yang menggunakan sistem syariah ya, ataupun lembaga non perbankan, mungkin Pegadaian Syariah sudah banyak, koperasi syariah sudah banyak. Artinya memang kita pribadi sudah kafah gitu ya, kemudian tempat yang kita diami pun sudah kafah menggunakan sistem Islam. Ini akan menjadi landasan ekonomi yang kuat karena saling mendukung baik rakyatnya, lembaganya maupun negaranya. Namun walaupun kita tidak seperti itu, kita masih mempunyai harapan dengan di negara kita yang jumlah mayoritas Islamnya paling banyak, dan yang tidak kalah penting adalah doa. Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar para pemimpin kita diberikan kemudahan, jalan keluar yang baik gitu ya, dan mereka mendapatkan hidayah agar mereka mau menggunakan prinsip-prinsip Islam di dalam ekonominya atau bermuamalahnya. Jadi jangan sampai kita putus asa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya ada perubahan baik di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita, khususnya bagaimana semuanya menggunakan prinsip Islam.
Sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Kalau kita tadi sudah mengatur akhlak, itu harus diterapkan di dalam bertransaksi, ya. Sekarang sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Sebetulnya ini masalah muamalah ini hukum asalnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Itu apapun itu diperbolehkan masalah dunia asal tidak ada dalil yang melarangnya. Kenapa riba itu dilarang? Karena jelas di Quran baik pun hadis Rasulullah SAW banyak menyatakan pelarangan tentang riba. Kemudian kenapa bisnis-bisnis yang berbentuk maisir atau perjudian itu dilarang? Karena Quran melarang tentang itu dan Rasul pun melarang tentang itu, ya kan. Ini sangat merugikan semua pihak tentunya. Tentu Allah lebih tahu, Rasul lebih tahu tentang hal ini dibandingkan kita, ya. Berikutnya, akan tetapi kinerja bisnis tergantung pelaku ekonomi. Nah, kita sebagai pelaku ekonomi, ya, kita sebagai pelaku ekonomi yang bisa saja dipegang oleh orang non muslim. Nah, kalau perekonomian dipegang oleh non muslim, ya, bagaimana kita lihat sistem ekonominya kalau melanggar aturan Islam tidak, ya. Kalaupun melanggar aturan Islam maka kita jangan mengikuti. Kita cari yang sesuai dengan aturan Islam tentang sistem ekonominya. Nah, tetapi alhamdulillah di negara kita sudah banyak yang non muslim, banyak yang menjadi mitra gitu, ya, menjadi mitra dalam berbisnis syariah, alhamdulillah. Dan tidak kalah penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sistem kita, ya, sistem ekonomi kita menggunakan prinsip-prinsip syariah. Berikutnya, perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola tingkah laku muslimin dan muslimah sudah profesional. Profesional ini sudah ahli baik secara dunia maupun secara agama, gitu, ya. Nah, akan maju profesional secara dunia berdasarkan bidangnya, berdasarkan keahliannya. Profesional di dalam agama sudah kafah menerapkan sistem-sistem Islam. Nah, maka kalau itu sudah diterapkan, ya, maka insya Allah, ini ekonomi kita, ya, insya Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kemajuan. Akhlak, kenapa banyak diantara kita masih banyak melakukan pelanggaran, penipuan, gitu, ya. Kemudian juga pertengkaran, kebencian, karena memang akhlak ini belum diterapkan sepenuhnya kafah di dalam prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu akhlak harus kita terapkan dalam semua sektor atau lini kehidupan, di dalam berbisnis, bermuamalah misalkan, kemudian hubungan di dalam keluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan terhadap bangsa asing pun atau hubungan internasional pun, akhlak moral ini harus kita kedepankan. Insya Allah dengan akhlak moral kita kedepankan, menjadi pribadi yang baik, profesional dalam bekerja, profesional dengan ahli ataupun bidangnya, gitu, ya. Nah, insya Allah ekonomi kita akan maju. Bayangkan saja kota Madinah itu hanya butuh 10 tahun Rasulullah SAW mengangkat menjadi kota teraman di dunia, kota yang pertumbuhan ekonominya baik, kota menjadi pusat pendidikan, gitu, ya, pusat ilmu. Di sana hanya butuh 10 tahun karena Rasul itu menerapkan akhlak yang utama di dalam berdakwahnya, gitu, ya. Sejahat apapun umatnya, Rasul mendoakan, tidak dibalas dengan kejahatan. Memang ini prinsip Islam sebetulnya, ya. Apabila teman kita berbuat jahat, kita doakan semoga teman kita mendapatkan hidayah, atau siapapun semoga mendapatkan hidayah. Kenapa mereka melakukan hal tersebut?
Kenapa mereka melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita? Karena mereka sebetulnya tidak tahu bahwa hal itu dilarang, teman-teman ya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih atas semuanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.